arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad fi sabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, itu adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran, surah At-Taubah surah ke-9 ayat 20. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehat tersebut selalu kita bersyukur, karena banyak saudara-saudara kita yang merintih, terbaring di rumah sakit, dirawat di rumah, pingin sehat. Nah, kita diberikan kesehatan oleh Allah, syukuri. Dengan jalan apa? Selalu tunduk, taat dan patuh kepada Allah, menjalankan ibadah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita diantarkan umur panjang sampai hari ini, siang ini, detik ini. Kita berada di awal bulan Muharram. Alhamdulillah, momen hijrahnya awal Islam, kebangkitan. Kalaulah tidak terjadi hijrah, wallahu alam, entah berantah, entah leka berkembang Islam tidak. 13 tahun di Mekah, 13 tahun hadirin, itu bukan waktu yang sesaat itu. 13 tahun tidak ada apa-apanya. Dan itu lebih kurang di dalam sejarah tidak sampai 1000 orang, 800-an sekian lah, yang
mengikut ke Islam itu sendiri. Tapi masih beruntung juga kalau umat Nabi Nuh itu umur beliau dikasih Allah hampir 1000 tahun, 950. Berapa pengikut? 80 orang. Begitu susahnya menegakkan kebenaran itu. Alhamdulillah sekarang dengan berkah izin Allah hijrah. Jadi setelah hijrah Islam itu bangkit dan berkembang, punya kekuasaan, punya hak, punya wewenang. Oh, Islam penjajah? Tidak. Kalau sudah tunduk dan patuh kepada Allah, sudah, nggak ada masalah. Kuncinya kan itu, atiullah, atiur Rasul. Nggak ada lain dari itu. Wa ulil amri itu, wa itu relatif sifatnya. Kalau pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul, wajib kita ikuti. Kalau enggak. Jadi taat kepada Allah, taat ke Rasul itu mutlak. Enggak ada bantahannya. Tidak ada bantahannya. Qat'i hukumnya. Hadirin kaum muslimin, makanya dasar dari hijrah tersebut iman. Allah menyampaikan alladzina amanu. Jadi iman itu pondasi, pondamen, sentral sesuatu. Kalau tidak didasarkan oleh iman, dia akan roboh. Sama, ibadah yang kita lakukan juga dasar iman. Datang ke masjid itu dasar iman. Salat itu dasar iman. Kalau iman dia dakik di rumah saji, mau dia saja jauh rumah awak, pastinya tiba. Kenapa? Iman. Tapi kalau iman yang jauh dari masjid, walaupun rumah dia berdampingan, balanci-lancian di rumah saji rumahnya, iman yang jauh, tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruhnya. Jadi iman, alladzina amanu. Jadi iman itu sangat menentukan sekali. Wahajaru, berhijrah. Makna hijrah ini, kalau yang mudahnya sejarah harfiahnya berpindah. Pindah tempat hijrah, iya. Dari keburukan kepada kebaikan hijrah, iya. Anak-anak sekarang kan banyak hijrah yuk. Nah gitu, hijrah. Jadi hakikat hijrah itu bagi umat Islam adalah al-hajaru man hajara mana Allahu anhu, meninggalkan seluruh, itu tidak ada tawar, itu seluruh yang dilarang oleh Allah. Laya dojo yang dilarang di Allah tinggal. Dari segi apa saja, makanan, minuman, pergaulan, akhlak, pakaian, kehidupan sehari-hari, tingkah laku. Walaupun duduk sekalipun, kalau itu duduk di tempat yang terlarang, tak boleh, tinggalkan. Pandangan, apa saja, seluruh aspek kehidupan itu, kalau dilarang oleh Allah, tinggal. Pindah kepada yang lebih baik. Selama mungkin jarang awak sholat ke masjid, akhirnya hijrah. Rajin solat kalau masjid leh, solat berjemaah. Iyo kami di rumah solat jonyo ya. Iyo, solat di rumah dengan solat masjid sama tidak nilainya. Kalau jumlahnya sama, waktunya sama. Kadang waktunya beda juga. Kadang do jonyo ketu. 3 rakaat juga maghrib, di sini 3 juga. Tapi sama kan nilainya? Tidak. Makanya Rasul menyampaikan salatul jamaah afdol, lebih utama. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol dibandingkan dengan salat sendirian. 27, hadis yang lain 28 nyatakan. Yang terkenal kita itu kan 27. Begitu hebatnya. Bahkan seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Saya tua, terus buta lagi, jadi tidak nampak ke rumah saji itu. Jadi
para lujo harus juga datang solat berjamaah ke masjid ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Lai tadanga suruh azan. Lai ya Rasulullah, datang. Azan tu danga ju telingo, bukan jemato. Orang buta, tua lagi, ndak ada nang kami mimpi yang ke rumah saji do, dianjurkan juga dek Rasul, disyariatkan juga. Berarti penting hijrah kepada yang lebih baik. Kalau sama hari ini, tahun ini dengan tahun kemarin, itu kita merugi. Kalau sama. Kalau seandainya lebih jelek dari tahun kemarin, tahun ini, maka kita celaka. Tapi yang beruntung itu adalah lebih baik tahun ini, tahun yang akan datang ini ketimbang tahun yang sudah lewat. Mudah-mudahan kita hijrah kepada yang lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, apalagi tantangan kita dalam syariat, dalam menjalankan agama, dalam menjalankan ibadah, dalam mendidik anak, dalam membimbing generasi, banyak sekali tantangannya kini kok. Apalagi sekarang sudah mulai marak pula tawuran-tawuran, hati-hati. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak yang kita punya anak, para guru, kita nasihati, kita arahkan, kita bimbing anak-anak kita jangan terjebak kepada hal-hal yang akan merusak, meracuni masa depan mereka. Itu dia memperturutkan hawa nafsu sejauhnya itu, egonya saja. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita berhijrah kepada yang lebih baik. Bersungguh-sungguh, wajahadu. Jihad di sana ada yang menyatakan sungguh-sungguh, tidak harus mengangkat senjata, tidak harus ikut perang. Karena di Indonesia terutama kita sekarang kan tidak ada perperangan, tapi bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam iman, dalam agama, dalam mendidik anak, dalam kerja kita, dalam apa saja sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh, insya Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta. Jadi kalau zaman dulu, di zaman Rasul, bukan hanya harato hadirin yang diinfakkan, yang diwakafkan, yang diberikan pada jalan Allah, dengan jiwa-jiwa mereka. Kita berhutang budi kepada para pejuang kita, terutama para pejuang agama. Sekarang kita akan menjalankan agamanya. Dulu di samping menjalankan, menyampaikan, mendakwakan rumah ke rumah, lam jom dua leh malam, lalu orang kafir, orang Quraisy baru disampaikan dakwah itu. Kalau enggak, kenapa? Takut ada ancaman berat. Akhirnya awak tinggal menjalankan selalunya. Masjid lah di samping rumah, barik juga untuk menjalankan ibadah itu. Itulah karajo syaitan. Lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata di situ. Moga suye jaleh dia menyesatkan kita. Oleh sebab itu mari kita bersungguh-sungguh pada jalan Allah, kembali kita kepada jalan kebaikan. Assalamualaikum, banyak khilaf, banyak salah, banyak alfa kita, banyak kekurangan kita hindarkan itu semua. Mari kita menjalankan hal-hal yang terbaik dalam rangka kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil